Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Hidup Kepohonan dan part ke-60. Mari kita mulai. Di tempat lain, White Tiger mengaum keras. Sementara itu, Xiaolan yang menunggangi White Tiger memerintahkan untuk menyerang bagian sisi kiri bawah lawannya. Dengan sigap, White Tiger melakukan sesuai perintah Xiaolan dan menembakkan serangan spiritual dari mulutnya ke bagian yang Xiaolan perintahkan. Tiba-tiba, Xiaolan merasa terkejut melihat tubuh lawannya yang berupa mesin. Kemudian, God itu berkata jika dirinya adalah God peringkat keempat di dunia ini, yaitu Sang God Pengetahuan. Dengan bangga, God Pengetahuan menyebut namanya sebagai Erudite. Tanpa takut, Erudite melaju ke arah White Tiger dan kepala mereka bertabrakan. Dengan sombong, Erudite berkata jika tubuh White Tiger sungguh menakjubkan. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya tubuh White Tiger, itu tidak akan sebanding dengan tubuh mekanik miliknya. Segera, White Tiger menggunakan kemampuan Heavenly Eyes untuk menyerang Erudite. Namun, Erudite tidak diam saja dan balas menyerang White Tiger. Dengan brutal, Erudite menusuk tubuh White Tiger yang membuat White Tiger muntah darah. Dengan Erudite yang menusuk White Tiger sendiri melilitkan ekornya ke tubuh musuhnya. Tapi tiba-tiba Xiaolan muncul di belakang Erudite dengan gerakan cepat, yang mana Xiaolan memerintahkan White Tiger untuk menahan Erudite agar tidak bisa bergerak bebas. Saat itu, Erudite terkejut mengetahui Xiaolan berada di belakangnya. Dengan segera, Xiaolan pun memukul tubuh Erudite hingga rusak parah. Bahkan, White Tiger ikut terkejut melihat kekuatan pukulan tersebut. Menerima serangan itu, Erudite bertanya apakah mereka kira mereka sudah menang. Seketika, bagian tubuh Erudite terbang melewati White Tiger dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, tubuh Erudite menyatu kembali dengan bagian baru yang muncul dari tempat lain. Sambil memamerkan kekuatannya, Erudite berkata jika dirinya sudah dimodifikasi agar bisa mengganti bagian tubuhnya sesuka hati. Karena itu adalah kekuatan dari pengetahuan. Kemudian, Erudite menembak banyak tembakan spiritual dari tubuhnya ke arah musuh-musuhnya. Akan tetapi, White Tiger menahan serangan Erudite dengan sayapnya yang kokoh. Melihat hal tersebut, Erudite tidak menyangka jika tubuh White Tiger sekuat ini. Lalu, Erudite membuat pedang dari tangannya dengan konsentrasi tinggi, serta berkata dengan nada merendahkan jika dirinya tidak suka bermain-main dalam pertarungan. Jadi karena itu, ia akan menghabisi mereka dengan serangan selanjutnya. Di mana setelahnya, Erudite menyerang White Tiger dengan pedangnya yang memiliki kekuatan penghancur. Akibatnya, menara hitam mengalami kerusakan parah karena serangan Erudite yang cukup dahsyat. Sambil tertawa keras, Erudite menatap ke arah musuhnya. Dengan sombong, Erudite berkata, terlalu lemah. Setelahnya, Erudite melihat tangannya yang terdapat bercak darah dari pertempuran tadi. Melihat situasi tersebut, Erudite berkata jika masalah di sini sudah selesai dan berniat berpindah ke lokasi berikutnya. Tapi tiba-tiba, White Tiger muncul di belakang Erudite dengan kecepatan mengejutkan. Memanfaatkan kesempatan itu, White Tiger menyerang Erudite dengan cakarnya yang tajam. Mendapati semua itu, Erudite merasa bingung karena bagaimana bisa White Tiger masih hidup. Dalam pikirannya, ia yakin jika serangannya mengenai White Tiger dengan sempurna dan cukup untuk membelah lawannya menjadi dua. Saat itulah Xiaolan muncul di samping Erudite secara tiba-tiba. Dengan percaya diri, Xiaolan menendang Erudite dengan kekuatan penuh. Akibatnya, Erudite jatuh ke tanah dengan keras. Segera setelahnya, White Tiger menggigit kepala Erudite dengan gigitan yang mengerikan. Karena gigitan itu, gigi White Tiger membuat kepala Erudite retak berkeping-keping. Ketika berada dalam kondisi itu, Erudite menyadari jika gigitan White Tiger akan dapat merusak intinya jika terus dibiarkan. Maka dari itu, Erudite mengeluarkan duri besar dari tubuhnya sebagai mekanisme pertahanan. Hasilnya, White Tiger tertusuk duri Erudite dan terpaksa melepaskan gigitannya. Dalam kondisi terluka, White Tiger menembakkan serangan spiritual dari mulutnya ke arah Erudite dengan penuh kemarahan. Akan tetapi, Erudite balas memukul White Tiger hingga muntah darah dan terpental jatuh ke tanah. Melihat itu, Xiaolan memanggil nama White Tiger dengan sangat khawatir. Sementara itu, dengan percaya diri Erudite berkata jika kekuatan tubuhnya jauh lebih kuat dari apa yang mereka kira, sehingga semua serangan mereka takkan berefek kepadanya.
Pada saat itu, Erudite menyadari masalah utamanya adalah Xiaolan, sehingga Erudite melaju dengan cepat ke arah Xiaolan. Dengan niat jahat, Erudite mengerahkan tangannya ke Xiaolan sambil berkata dengan dingin jika dirinya akan menyingkirkan Xiaolan terlebih dahulu. Sesaat kemudian, Xiaolan terlihat ketakutan menghadapi ancaman Erudite. Bersamaan dengan itu, White Tiger pun panik melihat situasi tersebut. Seketika, Erudite langsung menangkap Xiaolan dan mencengkeramnya dengan sangat kuat. Melihat hal tersebut, White Tiger berteriak panik sambil berkata, semuanya akan mati. Lalu, Erudite mengayunkan Xiaolan ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Dampaknya, tanah di bawah Erudite hancur berkeping-keping akibat hempasan dahsyat itu. Setelahnya, Erudite tertawa dengan rasa penuh kemenangan. Sedangkan White Tiger dengan ekspresi putus asa terdiam memandangi Xiaolan yang penuh darah di wajahnya. Dengan sombong, Erudite berkata, jika sekarang hanya tersisa White Tiger dan bersiaplah untuk mati. Pada saat ini, White Tiger mengeluarkan energi spiritual berwarna merah yang kuat memancar dari seluruh tubuhnya. Seiring dengan itu, tubuh White Tiger mengeluarkan satu tanduk dan duri dari tubuhnya. Di bawah menara, Dark Tiger menggunakan kemampuan Darkness Corrosion, yang mana hal itu membuat lawannya terbelah menjadi dua. Akan tetapi, Dark Tiger terkejut melihat lawannya adalah sebuah mesin. Tiba-tiba saja muncul retakan dimensi dan beberapa Magic Beast keluar dari dalamnya. Saat itu Dark Tiger merasa musuhnya terus muncul tanpa akhir dan satu-satunya cara adalah dengan membunuh pemimpin mereka. Namun tiba-tiba Dark Tiger terkejut saat merasakan aura yang mencekam. Segera Dark Tiger menyadari jika aura itu milik White Tiger. Hanya saja Dark Tiger kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi di atas menara. Sementara itu, di atas menara, aura dan penampilan White Tiger sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Dengan cepat, White Tiger langsung memotong jarak antara dirinya dengan Erudite. Dalam sekejap, White Tiger berada tepat di depan Erudite. Spontan, Erudite terkejut melihat kecepatan White Tiger. Tanpa henti, White Tiger menggunakan cakarnya untuk membelah tubuh Erudite. Akan tetapi, Erudite kebingungan karena tubuhnya yang luar biasa kuatnya tercabik dengan sangat mudah. Jadi untuk membalas itu, Erudite menggunakan kemampuan Laser Cannon. Sebagai balasannya, White Tiger menggunakan kemampuan Tiger Roar. Akibatnya, tubuh Erudite terluka dari serangan itu. Pada saat itu, Erudite menyadari jika kekuatan penghancur White Tiger sungguh mengerikan. Kemudian Erudite kembali berubah wujudnya dan berkata jika itu adalah wujud terkuatnya. Namun White Tiger membalas tidak bisa dimaafkan. Dengan penuh amarah, White Tiger mengeluarkan aura mengerikan. Hal itu membuat Erudite kembali terkejut. Yang mana setelahnya White Tiger berkata jika Erudite melukai Xiaolan itu sungguh tak bisa dimaafkan. Seketika, White Tiger menggunakan kemampuan Tiger Roar. Sebagai perlawanan, Erudite menggunakan kemampuan Laser Cannon. Hasilnya, kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain yang menyebabkan ledakan besar. Akibat dari ledakan itu, Erudite terjatuh ke tanah. Dan dengan cepat, White Tiger mendekat ke arah Erudite. Ketika White Tiger bersiap menyerang dengan Heavenly Eyes, Erudite yang telah kehabisan kekuatan spiritual meminta White Tiger untuk menunggu sambil berpikir jika semuanya sudah berakhir. Namun tiba-tiba White Tiger memuntahkan banyak darah. Melihat hal itu, Erudite kembali berdiri dan mengatakan jika White Tiger memang kuat tapi tubuhnya masih belum dewasa dan merasa jika kemenangan dalam pertarungan ini akan menjadi miliknya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Erudite mengayunkan tombak laser ke arah White Tiger sambil berkata jika itu adalah serangan terakhirnya. Namun, Xiaolan menusuk Erudite dari samping sebelum serangannya mengenai White Tiger, di mana Erudite merasa sangat terkejut melihat Xiaolan belum mati. Dengan tegas, Xiaolan berkata untuk tidak meremehkan dirinya hanya karena ia lemah, yang mana akibatnya tusukan Xiaolan mengenai inti Erudite dan membuatnya jatuh ke tanah. Sedikit flashback, di masa lalu, Ziyu pernah memberikan serpihan kayu yang tajam kepada Xiaolan. Menurutnya, serpihan kayu tersebut memiliki sejumlah besar energi spiritual Ziyu. Oleh karena itu, Ziyu memerintahkan Xiaolan untuk mengkoordinasikan kemampuannya dengan benda itu, agar nantinya benda itu bisa bermanfaat saat mereka menemukan lawan yang jauh lebih kuat.
Kembali ke masa kini, Siolan telah berhasil menusuk dan menghentikan serangan Erudite. Akibatnya, Erudite terjatuh ke tanah dengan serpihan kayu yang menancap di kepalanya, di mana setelahnya Siolan memukul kepala Erudite hingga tangannya masuk ke dalam. Dengan cara itu, Siolan mengeluarkan inti Erudite, yang kemudian Siolan bertanya apa yang mereka rencanakan dengan membangun pilar hitam itu di banyak tempat. Mendengar pertanyaan itu, Erudite menjawab jika itu adalah sistem teleportasi. Hal ini membuat Siolan teringat jika Emperor Crocodile juga berkata musuh mereka mencoba mendapatkan alat teleportasi. Dengan begitu, Siolan kembali bertanya apakah Erudite ingin menggunakannya untuk teleportasi ke bumi. Namun, Erudite hanya tertawa terbahak-bahak, lalu mengatakan jika Siolan benar-benar bodoh. Selanjutnya, Erudite menjelaskan jika planet ini hanyalah makanan bagi Great Emperor. Sedangkan formasi teleportasi itu berfungsi agar Great Emperor dapat sampai lebih cepat dan menikmati planet ini sebanyak yang ia sukai. Mendengar hal itu, Siolan berniat untuk tidak membiarkan semua itu terjadi dan mereka akan menghancurkan semua pilar hitam. Namun demikian, Erudite kembali tertawa dan melanjutkan ucapannya jika setiap wilayah God memiliki formasi heksagram, yang mana itu artinya setiap kota memiliki 6 pilar dan ada total 72 pilar di planet ini. Setelahnya, Erudite bertanya apakah Siolan tahu di mana pilar tersebut berada. Lebih dari itu, Erudite menyebutkan jika alasan mereka terus mengirim bis ke wilayah Domu bukan hanya untuk mengusir Siolan dan yang lainnya, karena sebenarnya itu agar pasukan Xiu tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dan akhirnya Erudite terus tertawa hingga ia kehabisan energi hidupnya. Yang mana mengetahui hal itu, Siolan pun melempar inti Erudite yang telah mati. Sementara itu, di Dragon Island, tubuh Xiu mengeluarkan energi spiritual yang sangat kuat. Melihat hal tersebut, Naga Merah menjelaskan jika masternya sudah berada dalam kondisi itu selama 5 hari dan auranya menjadi semakin kuat di hari demi hari. Dengan perkembangan itu, Naga Merah yakin jika masternya akan segera berevolusi. Pada saat yang bersamaan, Xiu juga menyadari jika mereka sudah mulai berperang di luar sana. Akan tetapi, ia menjadi cukup khawatir karena merasa aura mereka semua sangatlah lemah. Di wilayah lain, di faksi Huaxia, He Xiaoling menebas salah satu god dengan pedang dari api spiritualnya. Untuk menghadang serangan itu, salah satu god menggunakan kemampuan Great Magic. Sebagai tanggapannya, Xiaoling menggunakan kemampuan Blazing Flame Shield, di mana api pertahanan Xiaoling berhasil menahan serangan itu. Melihat api Xiaoling yang sangat besar, Awakener berambut ungu sempat mengira jika pertarungan telah berakhir. Namun nyatanya, tubuh god itu tidak menunjukkan ada luka sedikit pun. Dalam kondisi khawatir, Awakener rambut ungu muntah darah dan juga tumbang. Beberapa waktu sebelumnya, jika bukan karena Xiaoling yang menahan di garis depan, maka tempat ini akan sudah lama rata dengan tanah. Namun kini, baik god itu maupun Xiaoling sama-sama telah kelelahan dan babak belur. Dengan apa yang terjadi, god itu menyatakan jika dirinya pernah mendengar tentang manusia yang merupakan makhluk terlemah di planet biru. Tapi dengan apa yang terjadi sekarang, ia yakin jika itu semua hanyalah omong kosong. Mendengar pertanyaannya, Xiaoling meludahkan darah dan menyebut jika itu sama sekali bukanlah omong kosong. Karena nyatanya, manusia memang yang terlemah. Namun sayang, god itu tidak beruntung karena bertemu dengan dirinya. Mendengar hal itu, si god menyebut jika Xiaoling lah yang tidak beruntung karena bertemu dengan dirinya yang seorang god of fertility, di mana dirinya merupakan god terkuat. Tanpa mempedulikan ucapan God of Fertility, Xiaoling mengeluarkan aura seperti asap dari tubuhnya, yang mana hal itu membuat God of Fertility kebingungan. Bersamaan dengan para Awakener yang merasakan udara menipis, Xiaoling memancarkan aura api yang sangat besar dan panas dari tubuhnya. Tubuh Xiaoling kini dikelilingi api, setengah dari kulit Xiaoling terlihat pola seperti lava. Tapi kemudian Xiaoling tersenyum lebar. Tiba-tiba saja God of Fertility terkejut. Lalu Awakener berambut ungu memerintahkan semuanya untuk mundur. Segera para Awakener menjauh dari tempat itu. Sementara itu, God of Fertility tertawa melihat semua rekan Xiaoling melarikan diri. Dengan percaya diri, God of Fertility berkata jika mereka semua takut mati di tangannya.
Mendengar hal itu, Awakener berambut hijau bertanya, apakah mereka tidak bisa melakukan apapun pada god itu? Sebagai balasan, Awakener berambut ungu menjawab jika itu karena Xiaoling, di mana ia menambahkan jika dirinya pernah melihat Xiaoling dalam wujud itu sebelumnya. Saat mereka melakukan misi di barat, mereka terperangkap dalam gelombang bis dan seluruh tim hampir musnah. Di hadapan mereka, mutan bis yang sangat besar berdiri mengancam. Pada saat dirinya bersiap untuk mati, tiba-tiba Xiaoling muncul, di mana Xiaoling berdiri di atas tengkorak besar. Sementara api yang banyak mengelilingi dirinya dan mutan bis yang telah dikalahkannya. Pada kesempatan itu, Xiaoling juga menggunakan wujud yang sama seperti sekarang. Meski hanya di tingkat Third Order, Xiaoling bisa mengalahkan bis di level Extraordinary Fourth Order. Akibat dari kekuatan api Xiaoling, dirinya terbaring di rumah sakit selama setahun. Dan dalam kondisi kekuatan penuh, Xiaoling tidak bisa membedakan lawan dan teman. Kembali ke masa kini, saat Awakener berambut ungu dengan rekannya melarikan diri, ia berkata jika mereka tidak boleh dekat-dekat dengan Xiaoling, karena jika tidak, mereka semua mungkin akan mati. Segera setelahnya, bawahan God of Fertility melaju ke arah Xiaoling. Naga hijau membuka mulutnya untuk menyerang Xiaoling. Namun, Xiaoling dengan mudah memotong naga hijau itu. Melihat hal tersebut, God of Fertility terkejut. Beberapa saat kemudian, mutan bis kelabang dan naga muncul di samping Xiaoling. Tertawa, God of Fertility melihat naga dan kelabang. Berpikir tidak heran, Xiaoling sangat kuat sebagai seorang manusia. Kalau begitu, dirinya juga bisa melakukannya. Bersamaan, naga dan kelabang Xiaoling menyerang God of Fertility. Dengan sigap, God of Fertility menahan serangan kelabang dan naga itu. Dalam hatinya, ia berkata, "Sialan, itu bahkan sampai melukai jiwa diriku." Kemudian, kelabang dan naga Xiaoling menembakkan energi spiritual dari mulut mereka ke God of Fertility. Untuk mengantisipasi, God of Fertility menggunakan bis kura-kura demi menahan serangan kedua bis itu. Dengan begitu, God of Fertility sadar jika sulit bagi dirinya untuk bergerak. Oleh karena itu, dirinya hanya bisa mengandalkan kura-kura itu untuk menahan serangan Xiaoling. Tiba-tiba, Xiaoling dengan cepat melaju ke God of Fertility. Dalam sekali serangan, Xiaoling menebas tubuh God of Fertility. Hasilnya, Xiaoling memotong hampir setengah tubuh God of Fertility. Menyaksikan serangan tersebut, Awakener berambut ungu terkejut. Xiaoling yang membuat tanah dan langit terpotong besar. Tubuh God of Fertility yang terbelah dua kembali menyatu. Kemudian, ia mengakui serangan Xiaoling itu luar biasa kuat, bahkan tubuh dirinya terbelah dua. Seiring itu, Xiaoling melaju ke arah God of Fertility. Tiba-tiba bis ular dengan jumlah yang banyak keluar dari tubuhnya. Segera, bis ular menembak kekuatan spiritual dari mulutnya. Namun, Xiaoling menggunakan kemampuan Flame Dragon Fist. Alhasil, serangan God of Fertility diserap oleh kemampuan Flame Dragon Fist milik Xiaoling. Hal ini membuat God of Fertility terkejut. Lalu, Xiaoling melempar kembali serangan God of Fertility. Bersiaplah, God of Fertility bersiap menembakkan serangan spiritual. Akan tetapi, Xiaoling menggunakan kemampuan Flame Slash. Akibatnya, God of Fertility berdarah dari serangan Xiaoling. Kemudian, Xiaoling berkata dirinya masih belum selesai. Dengan cepat, Xiaoling menebas tubuh God of Fertility berkali-kali. Sebagai respon, God Fertility memerintahkan bis buaya dan bis griffin maju ke arah Xiaoling. Sayangnya, Xiaoling jatuh ke tanah. Meski demikian, Xiaoling mengangkat tangannya dan berkata, "Rise!" Seketika, api yang kuat membakar bis buaya dan juga bis griffin. Kemudian, Xiaoling melaju ke arah God of Fertility. Berhasil, Xiaoling membuat lubang di tubuh God of Fertility setelah menabrakannya. Akibatnya, God of Fertility muntah. Lalu God of Fertility menyebut Xiaoling tidak akan bisa membunuh dirinya dengan serangan seperti itu. Tentu saja Xiaoling tahu tentang hal itu. Oleh karena itu, Xiaoling menggunakan kemampuan terkuatnya. Dengan segera, God of Fertility terkejut. Yang mana kemudian Xiaoling berkata, ini merupakan bentuk paling murni dari energi api abadi dan tidak akan padam kecuali lawannya musnah menjadi debu. Sebagai balasan, God of Fertility mengeluarkan banyak kepala bis ular karena dirinya tidak akan membiarkan Xiaoling melakukan hal itu. Tanpa menunggu, Xiaoling melemparkan serangan terkuatnya terhadap God of Fertility, yang mana akibatnya terjadi gelombang udara yang kuat.
Dan gara-gara itu, awak kener berambut ungu menatap tubuhnya dengan tangannya karena gelombang udara dari serangan Xiaoling. Dengan penuh kesakitan, God of Fertility berteriak. Sementara itu, Xiaoling melihat serangannya mengenai God Fertility sambil melayang di udara. Yang mana kemudian God of Fertility mengulurkan tangannya ke arah Xiaoling dan berhenti sebelum mengenai Xiaoling. Akibatnya, ujung kuku God of Fertility hancur dan seluruh tubuhnya ditutupi asap yang sangat tebal. Serta akhirnya, God of Fertility berkata dirinya tidak akan. Sebelum ia berhasil menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya telah terlebih dahulu lenyap menjadi abu. Di mana melihat kemenangan itu, awak kener berambut ungu bersorak kegirangan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.